lagi ke kelas. Kemudian terima kasih nih para guru besar yang sudah hadir, Bapak Ibu lainnya yang saya hormati. Selamat siang, selamat sore. Baik, tentu yang pertama adalah saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan apa namanya pemenangan dana PNBP 2024. Baik, jadi biar mempercepat waktu, izinkan saya share screen. Halo. Pak, sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Okay. Baik, terima kasih. Sebetulnya penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2024. Okay. Jadi nanti isinya adalah pendahuluan, sedikit mengenai data pemenangan, terus dokumen SP3 penelitian dan pengabdian, kemudian dokumen tambahan dan penutup. Baik, ini sudah biasa slide ini, kita sudah menuju pada tahap penetapan dan pelaksanaan. Jadi penetapan kemarin sudah ada SK Pak Rektor, mohon maaf agak telat sedikit, mungkin karena hari-hari libur yang begitu berkepanjangan sehingga agak telat sedikit. Satu, penetapan dan pelaksanaan tentu akan melakukan penandatanganan SP3. Jadi kita sudah tahapan dari pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan dan pelaksanaan. Tentu terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer yang kami tugaskan telah membantu kami dalam menyelesaikan tahapan-tahapan ini. Baik, sedikit kami informasikan bahwa proposal masuk penelitian dan pengabdian dan 2024 Bapak Ibu itu penelitian yang masuk sebanyak 876 yang bisa kami danai untuk seluruhnya, untuk seluruh fakultas dan seluruh LPPM itu 835, yang tidak didanai 41. Jadi presentasinya kira-kira sekian. Kemudian pengabdian data yang masuk adalah 223, yang didanai sebanyak 143, yang belum bisa kita danai 80 proposal, sekitar 60 berapa ini. Jadi karena ditutupi oleh ini kami. Sekitar 60%. Kemudian buku 63 yang masuk, kami bisa danai 60 dan tidak danai 3. Total yang proposal yang masuk buku pengabdian dan penelitian itu 1.162, sedangkan yang didanai 1.038 sebagai SK, dan yang belum didanai, tidak didanai 124. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit penurunan jumlah proposal dikarenakan kemarin waktu membuat aturan masih ada agak kesulitan Bapak Ibu mencari pasangan, mencari anggota maksudnya. Tapi di tahun ini, di tahun besok, tahun 2025, kami sudah membuat aturan baru. Jadi keanggotaan itu boleh pada skim yang sama. Meskipun ada skema antar fakultas, antar prodi di antar fakultas. Kalau kemarin pada skim yang berbeda itu menyulitkan, tapi pada skim yang sama sehingga si A menjadi anggota, si B menjadi ketua dan sebaliknya. Memang ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah pasangannya itu saja gitu. Sementara oke, tapi tidak apa. Jadi kita inginkan kalau Pak Rektor diusahakan satu dosen melakukan satu penelitian. Baik, ini data proposal yang masuk, yang danai. Kemudian berikutnya adalah ini adalah jumlah proposal masuk penelitian, ini penelitian ya, sama skema yang didanai. PPIU penelitian produktif inovasi Udayana itu 29 yang masuk didanai 18, PGRU 73 yang didanai 66, PUU kami danai semua. PU kami danai semua, ada satu yang gagal karena karena pensiun ya, udah pensiunnya lama tapi data masih ada ya, mau tidak mau bisa masuk tapi kami screening di LPPM. MBKM riset dari 29 kami danai 23, hibah untuk usian 14 didanai 14, UNICEF 9, sebenarnya banyak 15 yang masuk tapi kami filter di sini
ada berapa yang tidak memenuhi, yang memenuhi hanya 9 dan kebetulan dananya memang 9. PLP untuk pendidikan laboratorium pendidikan 13, Inspire dari 25 yang masuk di dana 17, buku totalnya 63, 60 yang danai. Kemudian MBKM KKNT 2, HUPS-nya itu 446. Itu yang didanai untuk penelitian. Nah, jumlah proposal penelitian yang dan pengabdian digabung ya. Jumlah proposal penelitian dan pengabdian 2004 yang didanai berdasarkan fakultas. Jadi fakultas kedokteran masih mendominasi 240 baik penelitian maupun pengabdian, kami gabung datanya, sampai kemudian yang terkecil lab analitik ada 1. Itu karena ada PLP di situ. Ya. Jadi seperti ini profilnya. Fakultas Kedokteran, FT, MIPA, FIB, FIB, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, FKH, FTP, FPAR, PAPET, FISIP, dan FKP, dan Pasca. Ini gabung penelitian dan pengabdian. Kalau kita lihat misalkan hanya di penelitian saja, ini masih didominasi oleh Fakultas Kedokteran, jadi seperti ini ya profilnya. Kemudian untuk pengabdian, karena memang agak sedikit itu ini Fakultas Kedokteran mendominasi 47 dari 223, jadi hampir memasukkan 100 lebih proposalnya. Jadi saya kira masuk akal juga bahwa kesempatannya, peluangnya banyak karena memang memasukkan banyak. Tapi yang gagal juga banyak nih, Bapak. Hampir 70-an lebih yang gagal, yang nggak masuk. Oke, kira-kira Bapak Ibu itu data sementara. Itu data yang kami informasikan berdasarkan proses evaluasi, DES, dan pemaparan pemenangan untuk PNBP 2024. Baik, nah ini kita masuk sekarang ke SP3-nya, surat pelaksanaan penelitian dana PNBP. Jadi anatominya seperti ini, ada 12 pasal, saya kira nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami sedikit perlu ada penekanan-penekanan, terutama, nah ini saya ambil yang Grab yang saya punya contohnya, nanti ada nomornya Bapak Ibu, mohon dicek nomornya. Kemudian di situ yang tanda panah yang di bawah, itu akan ada nama skemnya yang akan muncul. Ya, Bapak Ibu nanti dilihat. Yang jelas pasti nomor ya. Kalau yang di atas itu ini ada LPPM, yang kedua ini adalah Bapak Ibu yang di sini. Mohon dicek, jangan-jangan nama Bapak Ibu nggak ada di sini. Kemudian terakhir di bawahnya ada nama grup, skema yang akan muncul di sana. Nah kemudian di pasal 1 ada judulnya apa, mohon dicek juga Bapak Ibu biar sama. Tapi memang data kami memang menggrab data yang Bapak Ibu masukkan. Nah hal yang penting adalah ini jangka waktu penelitian pasal 2. Jadi jangka waktu pelaksanaan penelitian adalah selama 228 hari dihitung mulai tanggal 17 April 2024 sampai tanggal 30 November 2024. Bapak Ibu, SP3-nya kami pasang tanggal penelitiannya tanggal 17 April. Pemenangan itu tanggal 16 April. Sehingga Bapak Ibu misalkan kalaupun belum SP3-nya belum ditangani, nanti kami umumkan berproses, paling tidak sudah ada. Ini kalaupun nanti ada Bapak Ibu yang kebetulan sudah belanja bahan, barang, apapun persiapan, sehingga mulai tanggal 17 ini sudah bisa dimasukkan sebagai pertanggungjawaban. Oke, sekali lagi mohon dicatat tanggal 17 April 2024 sampai dengan 30 November 2024. Nah, kemudian nanti di situ akan muncul di pasal 4, ingat besaran biaya. Memang kami di Pengumuman tidak memperlihatkan besaran, kayaknya agak krusial juga, dan di RTPM juga jarang yang memasukkan ini apa namanya nilai nominal. Tapi kami sekali lagi nominal yang muncul adalah nominal yang memang hasil Bapak Ibu reviewer yang berikan nilai. Kami tidak ada mengurangi. Ya, oke, itu pihak datanya, maaf, besarnya segitu. Nanti ada 70%-nya, mohon dihitung juga. Siapa tahu sistem salah menghitung, tapi saya pikir pasti kayaknya sih tidak masalah. 30%. Nah, kemudian yang paling bawah Bapak Ibu dilihat itu laporan kemajuan itu harus dikumpul paling lambat maksimal tanggal 30 September 2024. Ini Bapak Ibu sekali lagi. Jadi untuk bisa kami melakukan proses monep.
Jadi yang pasal ayat 2 sub B ini, tahap kedua dibayar 30% dengan nominal sekian kepada pihak pertama setelah pihak kedua ini. Jadi mengumpulkan, harus mengikuti monet Bapak Ibu. Kalau tidak ikuti monet, kami tidak akan berikan dana sisanya 30%. Kemudian laporannya harus diunggah dan format-format lain yang harus mesti diikuti. Oke Bapak Ibu ingat. Jadi maksimal di-upload tanggal 30 September 2024. Yang ini Bapak Ibu yang paling bawah. Kemudian ini setelah penanganan SP3, nanti Bapak Ibu harus merevisi rencana anggaran biaya. Jadi nanti di SP3 sudah kelihatan berapa nominal yang disetujui. Nah, Bapak Ibu harus menyesuaikan RAB-nya. Kalau nggak salah sudah ada ininya, sudah ada POM-nya. Nah, Bapak Ibu menyesuaikan apa yang harus atau di refocusing lah kalau itu istilahnya, mana yang terlalu besar atau mungkin jumlahnya terlalu banyak mungkin dikurangi sehingga jumlahnya itu nominalnya sesuai dengan di SP3. Oke, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu harus mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sekali kami ingatkan, RAB harus diunggah, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak. Bapak Ibu tinggal menggrab saja ini Bapak Ibu. Tidak perlu lagi mengetik apa-apa. Ketika Bapak Ibu cetak untuk SPTJM, maka akan muncul Bapak Ibu tertangani, dan sekali lagi ingat harus ada materinya Bapak Ibu. Mohon perhatikan harus ada ada materinya. Kalau yang lain-lain ini saya kira nanti ini perlu diingat yang di lingkaran merah ini bahwa laporan akhir itu diunggah paling lambat tanggal 30 November. Tentu Bapak Ibu harus membuat laporan akhir, kemudian masukkan draft luaran ya. Kalau bisa yang sudah disubmit Bapak Ibu. Karena supaya Bapak Ibu juga ada kepastian, universitas juga ada kepastian bahwa sudah submit. Masalah kemudian tahun berikutnya ada proses, saya kira itu bisa dipahami. Tapi kalau sudah disubmit, lain ininya, rasanya lain bahwa sudah ada kepastian lah kalau demikian, karena sudah ada submit. Ini sekali lagi tanggal 30 November Bapak Ibu, tanggal 30 November 2024. Ya, yang lain nanti silakan mengikuti. Oke. Kemudian ini adalah sanksi. Saya kira mungkin ini perlu juga nih sanksi ini diberikan bila mana tidak mengikuti kemajuan 70%, tidak mengikuti diseminasi hasil penelitian seperti yang dicantumkan dalam ayat sebelumnya di atas. Kemudian tidak memenuhi kewajiban menghasilkan luaran di tahun berikutnya ya, setahun setelah penelitian penelitian, dan terdapat indikasi publikasi. Perlu kami tekankan di sini Bapak Ibu, apakah LPPM pernah? Nah itu kan mungkin tidak pernah. Kami sebenarnya sudah laporkan ke PSPI, sudah juga ke fakultas. Di tahun 2023, 2022 ada sekitar berapa orang itu yang kami tidak menangkan karena tidak mengikuti yang ayat 1 nomor B, tidak mengikuti hasil diseminasi. Nah, waktu itu kita akan melakukan penelitian SNASTEC ya. Jadi supaya tidak dianggap remeh begitu, kami sudah laporkan itu. Nah, tahun 2023 ada sekitar 6 yang tidak ikut SNASTEC, tapi memang beliau-beliau Bapak Ibu ini memang tidak mengajukan penelitian. Ya, tidak mengajukan penelitian, kami sudah cek sedemikian rupa sehingga tidak ada yang kami gugurkan. Kira Bapak Ibu ya. Kemudian nanti luaran penelitian kami akan lakukan monitoring. Nah, kemudian yang 1C, sekali lagi Bapak Ibu, 1C, 1E ini kami juga dikasih surat cinta oleh SPI. Itu adalah surat terusan dari BPK. Itu temuan, sekali lagi mohon maaf, temuan tahun 2016 tentang adanya duplikasi. Duplikasi di mana ada 2 peneliti yang ditemukan oleh BPK sama persis proposalnya antara PUU dan PUPS. Nah, itulah menjadi temuan, dan itu yang bersangkutan harus mengembalikan. Itu bahasanya di BPK di temuan, dan kami diwajibkan untuk melakukan turitin. Nah, Bapak Ibu sudah pahami bahwa kita kan sudah melakukan turitin ya.
Nah, mohon nanti Turnitin itu ya dimasukkan, jangan hanya halaman depan dan hasilnya saja. Kalau bisa semuanya dimasukkan. Nanti ketika kalau ada apa namanya pemilihan untuk BPK diacak gitu, sehingga Turnitinnya lihat oh benar gitu. Jadi Bapak Ibu jangan, kemarin ada beberapa yang saya lihat hanya judul depan, abstrak, sama langsung hasil resumenya itu. Jadi kayaknya kurang elok. Ya. Mohon dimasukkan semua, kalaupun misalkan terlalu besar, bisa diperkecil. Yang penting datanya ada, terlihat, itu kan nanti kalau diminta, misalkan kan kita punya yang hasilnya. Oke, Bapak ini, jadi kami juga diminta untuk menelusuri yang tahun 2016, itu apa enggak, 2016 yang harus kami mengecek kesamaannya. Coba, apa enggak ini, apa enggak pusing juga itu ya, tapi belum kami lakukan. Jadi kami akan lakukan, kami diminta membuat SOP. Kami sudah punya SOP-nya Bapak Ibu terlihat, dan di Paluan kan sudah kami buat. Oke, itu mohon diperhatikan, ini buka untuk kita bersama ini. Nah, kemudian lanjutannya adalah bentuk sanksinya ini. Sanksinya itu adalah ketika 70% tidak ikut monet, maka 30% kami tidak keluarkan, dan hak untuk mengajukan proposal 2 tahun berikutnya kami pending. Nih. Yang nomor B, bentuk sanksinya ya apa, sejak ditandatangani penelitian SP3, artinya ketika ditandatangani 2 3 tahun berikutnya tidak boleh mengajukan penelitian. Yang nomor C ini penting sekali Bapak Ibu. Kami kan tadi memasang tanggal 30 November 2024 untuk penelitian laporan akhir. Oke. Nah, kami akan buka itu sampai tanggal 31 Desember. Tetapi ketika Bapak Ibu memasukkan di tanggal 1 Desember, nah Bapak Ibu sudah mulai dihitung dendanya adalah 1.001 per mil. Sudah dihitung. Tahun 2023 kami sudah ada data sekitar ada 25 orang yang kena denda. Nanti kami umumkan setelah ini selesai, jadi kondisinya sejuk ya, sudah dapat SP3. Nanti yang 2 peneliti yang 23 akan kami kirimkan datanya ke fakultas. Itu ya akan kami ikutkan adalah pom-pom bagaimana cara mengembalikan. Mohon itu dikembalikan karena ini adalah laporan kami ke SPI dan sudah ke BPK. Meskipun tidak temuan, tapi itulah yang dilakukan bahwa kami melakukan itu. Ingat, ada sekitar 25. Ada yang kena denda, ada 100, ada yang kena denda 500, tidak apa-apa. Jadi yang penting kami sudah melakukan kami sudah melakukan apa namanya? Bukan punishment, apa namanya? Punishment. Bukan. Lawannya punishment apa? Penghargaan. Reward. Kami tidak mau pakai punishment. Kami kasih reward pengurangan gitu loh. Tidak punishment. Namanya reward. Jadi sudah. Ini akan mengembalikan Bapak Ibu. Ini karena datanya sudah masuk ke rektor, sudah masuk ke SPI. Jadi sekali lagi, kami akan pasang sampai tanggal 31. Dari tanggal 1 Desember memasukkan, kami sudah hitung keterlambatannya sampai dengan 31 Desember. Lambat. Ketika lebih dari itu, nah ini, jika lebih daripada batas itu, tidak diperbolehkan mengajukan proposal sampai pihak kedua melakukan laporan akhir. Jadi sudah kena denda 1 bulan, tidak dikasih lagi sampai kemudian membuat laporan. Oke, Bapak Ibu, mohon ini dicermati. Yang lain nanti saya kira pengembaliannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini adalah tindak lanjutnya sama ini ya, sama. Jadi nanti teknik memberikan sanksinya, kami akan berikan pengumuman bahwa monet itu tanggal sekian. Nanti kan pengumuman bahwa ada monet. Nah, mengunggah laporan akhir juga kami akan beritahukan mungkin seminggu sebelumnya sehingga ada waktu sedikit untuk bersiap-siap. Ketika sudah itu baru kami lakukan yang nomor B, memberitahukan denda keterlambatan berapa. Yang nomor C baru menerima sanksi. Kira-kira begitu. Nah ini ya, tambahan-tambahan lain yang kami sesuaikan dengan punyanya DRTPM juga biar agak sama jadi integritas dan lain sebagainya. Nah kemudian yang juga tidak kalah penting adalah SP3 penelitian dibuat dengan bermaterai 10.000. Baik Bu. Untuk tahun ini, kami tahun pertama dulu, tahun 2022, dari LPPM yang memberikan materai, materai. Tahun 2023, LPPM yang memberikan materai.
Dari segi pembelajaran, saya kira teman-teman Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan e-materai. Karena jumlahnya yang tahun ini jumlah pemenangnya 1038. Kalau lagi LPPM memberikan e-materai, rasanya kurang elok. Banyak sekali. Sebenarnya sih pekerjaannya gampang. Tapi ketika sudah diisi dan dikirim, kadang-kadang peneliti lagi membuat SP3, lagi ngirim ininya, itu agak sulit. Nah tahun ini ya yang mengisi e-materai adalah Bapak Ibu pemenang, penerima manfaat. Jadi mohon dicermati. Jadi mohon nanti SP3-nya dikasih materai sekalian tempat posnya sudah biasa ya. Sekali lagi. Nah, kemudian ini e-materainya saya kasih contoh aja, ini adalah ini Bapak Ibu. Oke, mohon itu dicermati sekali lagi. Nah, beberapa dokumen update lainnya Bapak Ibu nanti setelah penandatanganan SP3, Bapak Ibu harus mengupload SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Form RAB itu dulu ya, yang dua aja dulu ya, form RAB. Kalau SPTJB kan nanti. SPTJ surat pertanggungjawaban keuangan itu kan 7%, 3% kan nanti ya. Kemudian logbook juga mengikuti. Yang SPTJM dan form RAB-nya Bapak Ibu harus masukkan setelah Bapak Ibu menandatangani SP3. Jadi sekali lagi SP3 sesuaikan dengan di RAB. Nah, SPTJM Bapak Ibu tinggal di sebelah kanan atas tinggal cetak SPTJM gitu saja, tidak akan masuk datanya. Tinggal Bapak Ibu TTE lalu dikasih materai dan diunggah lagi. Karena ini yang merupakan surat surat yang legalnya dari peneliti ke pemberi dana, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau nanti ada apa-apa berdasarkan surat itu yang pemberi dana memberikan reward. Oke. Kemudian, nah ini surat pertanggungjawaban mutlak sudah tinggal klik saja Bapak Ibu ya, tinggal klik. Nanti ini akan muncul semua nama, name. Tapi ya lihat juga Bapak Ibu, siapa tahu ada kesalahan. Namanya juga mesin, kadang-kadang juga bisa ada error, mudah-mudahan tidak ada error. Oke. Kemudian ini revisi sudah ada ininya blankonya, tinggal Bapak Ibu memasukkan saja. Ya. Blankonya sudah ada, tinggal mendownload file Excel. Kemudian ini adalah nanti ini 17 SPTJB, tapi mumpung ada di sini nanti SPTJ 1%, 30% mohon diisi. Kemudian ini ada logbook, saya kira sudah masalah. Nah, sedikit sekali mengenai indikator capaian. Karena ini memang dibebankan secara langsung kepada Bapak Ibu ini ya. Hanya LPPM hanya mengkoordinir saja. Nah, ini adalah yang indikator kerja utama atau yang lebih dikenal dengan jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat, industri, pemerintah, dan per jumlah dosen. Ini adalah hasil-hasil karya yang internasional bereputasi, itu termasuk jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional ya. Kemudian termasuk paten, kerjasama. Nah, ini semuanya masuk di situ. Nah, perlu kami informasikan untuk tahun 2023 Bapak Ibu, target rektor dengan kementerian itu 0,5. Nah, realisasi kita di 2023 itu sebesar 0,63. Capaiannya ada 126%, itu melebihi target. Tadi melebihi persen. Sekali lagi ini terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Di antara kesibukan yang juga luar biasa, Dharmanya mampu menghasilkan luaran. Nah, untuk 2024, Kementerian tidak lagi mengizinkan 0,5 karena sudah tercapai 0,6. Harus ada peningkatan. Dipasanglah target 2024 ini 0,7 Bapak Ibu. Nah, ini adalah kerjaan tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Mohon nanti luarannya kami sudah memasang di panduan dengan sangat jelas. Luarannya misalkan PU Grup Riset itu adalah semua jurnal internasional. Bereputasi ini, Bapak Ibu, bereputasi. Tidak ada yang tidak bereputasi, maka dananya kami naikkan dengan harapan Bapak Ibu lebih semangat. Kemudian kalau PUPS, jangan lupa PS1, PS2, Sinta 2 itu sudah dengan demikian. Paten kita mendapatkan dari PPU dan seterusnya. Sehingga nanti semua masukan-masukan itu luaran-luaran itu bisa menjawab salah satu indikator yang ada di IKU Kementerian. Samping juga nanti indikator-indikator di PTNBH, indikator-indikator di akreditasi fakultas maupun di prodi Bapak Ibu. Oke, mohon ini dicermati, ini adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. LPPM hanya mengkoordinir saja. Jadi mudah-mudahan ini pekerjaannya bisa kita lewati sehingga target 0,7 bisa terpenuhi. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini mohon maaf
apa namanya itu yang bisa saya sampaikan atau gimana caranya ininya keluarnya ini nih. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti silakan kita tanya jawab. Oke, makasih Pak Ketua LPPM, Pak Profesor Sana. Ini gimana cara keluar ini ya? And screen-nya, Prof. Kok tidak ada ya? Ini baru-baru pertama menggunakan ini malah gini. Tadi. Pause, anything, more. Di atas Dah, ada. dah. Oke. Oke. Dah, oke. Kira itu Bapak Ya. Ibu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Oke. Pertanyaannya adalah kapan uang keluar itu ya itu berat buat pertanyaan saya, tapi saya akan jawab. Ya, silakan. Oke, silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 30 Prof. menit. Kami persilahkan dari Bu Yudantini. Ya, terima kasih Bu Prof. Dewi Raista. Saya ingin menanyakan mengenai yang hibah KKNT membangun desa itu Pak Prof. Suasana. Bagaimana ininya teknis untuk mahasiswa di lapangan itu? Kami dari arsitektur ada 2 yang mendapatkan hibah ini, saya dengan Bu Prof. Saraswati. Apakah sama dengan KKNT yang tahun lalu, di mana mahasiswa mendapatkan baju, KKNT, terus ada pelepasan seperti itu? Gimana Pak? Mohon pencerahannya. Suksma. Ya, terima kasih Bu Yadini, terima kasih. Jadi luar biasa memang Fakultas Teknik, terutama jurusan sipil. Sipil ya? Apa arsitektur ya? Arsitektur Pak. Arsitektur. Paling banyak sekali mengikuti MBKM-nya, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini memang pendanaannya sudah berbeda. Jadi Pak Rektor yang sekarang juga jangan 5 juta kasih. Itu sekarang sudah mendapat 20 juta. Jadi kalau kita mau hasil yang baik kita harus berinvestasi. Jadi 20 juta untuk mendapatkan 10 mahasiswa saya kira tidak masalah. Nah, teknisnya Bapak kalau Bu Yudan ini dan kawan-kawan mau dilakukan kapan ya? Apa semester ini mau apa semester depan? Ya, kami sudah punya SOP, nanti ada pembekalan umum dari kami, pembekalan khusus dari masing-masing keprodi, kami akan lakukan pelepasan, sama seperti KKN. Nanti kalau misalkan baju, yang kira tidak apa-apa, kami akan berikan baju, memang haknya mahasiswa, dia tidak ikut KKN reguler, tapi dia ikut MBKM, maka baju yang dari KKN akan kami berikan kepada mahasiswa. Kira-kira betul Bu Yudan? Yang untuk niki kan semester niki Pak, mahasiswanya kan terkait dengan input KRS-nya dia sudah menginput. Sudah melakukan ini, oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu Yudan. Mohon informasikan jadwalnya nanti Pak. Oke, Bu Yudan, saya kira ini Bu Prof Dewi yang akan mengatur teknisnya. Nanti silakan berkomunikasi dengan Bu Prof Dewi Raista Dewi ya. Dia akan mengatur nanti sama. Jadi kami buku pembekalan umum khusus dan pelepasan. Oke, nah kalau masalah dana, tunggu, ini banyak yang akan bertanya. Terima kasih. Semua Pak Prof. Oke, ya Bu Yudan sudah terjawab. Nanti akan ada masuk juga ke SIM KKN mendaftar di sana. Oke, nanti kita koordinasikan untuk KKNT membangun desa. Selanjutnya Bapak Nyoman Soeharto, silakan yang raise hand. Ya, terima kasih Bu Prof Dewi, yang saya hormati Pak Prof Nyoman, Ketua LPPM. Saya tidak menanyakan dananya kapan turun. Tadi di pemberian meterai itu kan siapa yang nganu meterainya? Apakah peneliti atau LPPM? Karena di surat kontraknya itu terbaca pasal 12 nih ke Prof Nyoman. SP3 penelitian dibuat dengan bermeterai 10.000 untuk para pihak dan mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan hukum, dan biaya meterai akan dibebankan ke pihak pertama. Oke, ya. Kira kan anu niko tiang tapi Pak Diko bener. Nah niki dipertegas Pak Prof Nyoman nggih. Suksema. Ya, terima kasih diingatkan, nanti kami mau hilangkan akan dibiayai oleh BPM itu ya. Kami akan hilang katakan. Terima kasih masukannya. Kami sebenarnya kemarin sudah mencoba dengan USDI alurnya, tapi ternyata memang masih ingat. Terima kasih. Sekali lagi nanti Bapak peneliti atau penerima manfaat, baik peneliti atau pengambilan yang mengisi e-materai. Oke, sehingga kalau masing-masing peneliti yang mengisi materai, saya kira lain tanggung jawab, lain emosionalnya. Sekali lagi karena 1.000, kemarin itu LPPM yang memberikan,
Dulu masih disusui tahun pertama, tahun kedua disusui. Sekarang mau disapih, Pak. Mau disapih. Jadi artinya disapih, dilepaskan dari induknya supaya memberi. Karena kalau itu banyak sekali kendalanya. Kendala terutama, mohon maaf, para peneliti tidak sengaja mengeklik, menyetak lagi gitu. Ketika nyetak, itu semua hilang. Materinya hilang, nanti lagi kontak ke LPPM ini, ya itu betul. Sekira nanti itu Pak Prof Suarkang ya. Jadi nanti terima kasih masukannya. Nanti kami hilangkan yang dibiaya itu. Jadi supaya takutnya diprotes. Prof Suarkang, terima kasih. Pihak kedua gitu aja. Ya. Siap. Semua Prof Nyoman. Oke, semua Pak Prof Suarko. Kami lanjut dari Bapak Putra. Baik, terima kasih Bu Prof Dewi dan Prof Suarsana. Mohon maaf niki kameranya ada gangguan. Pertanyaan tiang terkait dengan revisi RAB. Ketika proposal yang kita ajukan berjumlah X, tetapi tidak ada pengurangan nominal dari proposal tersebut, apakah perlu melakukan revisi RAB apa tidak perlu di Kementan? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Mungkin sebaiknya dimasukkan sama seperti yang Bapak Putra buat, dimasukkan di slot yang ada, sehingga biar terisi Pak Putra siap Prof. Biar artinya sama isiannya. Suatu saat nanti kalau diuji petik, diklik kok kosong gitu loh. Padahal sebenarnya tidak salah. Jadi sehingga apa yang sudah ada di Pak Putra buat sebelumnya dan sama didanai, syukur. Jadi dimasukkan lagi seperti itu. Ya betul ya. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof Dewi. Silakan lanjut siapa? Bu Marhaini dulu ya. Oke, silakan. Semua Bu Prof Dewi sama Prof Suarsana. Kebetulan ini saya dari Fakultas Ekonomi itu mendapatkan ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau tahun lalu kan ini digabungkan dengan kegiatan KKN. Jadi kita bisa nanti mengerjakan bersama-sama dengan mahasiswa KKN. Nah, apakah tahun ini juga seperti itu, Nah, ini kan informasi yang ingin tiang dapatkan. Sukses, Pak Prof. Terima kasih Bu Prof Marani. Ini luar biasa, ini bagus sebenarnya ini ya, Bapak Ibu. Memang kami lokasi PUM-nya akan kami integrasikan dengan lokasi KKN. Kami sudah catat dari 143 pengabdian hanya bisa kami gunakan 103 lokasi KKN. Mengapa? Karena memang kami sudah dengan tim untuk Badung Selatan kami tidak gunakan untuk lokasi KKN. Ternyata banyak, ada di Denpasar juga banyak, di Jimbaran juga ada, di Uluwatu juga, di Ungasan juga ada. Jadi kami delete. Jadi kami hanya menggunakan untuk Badung itu adalah Badung Utara, mulai mungkin dari kalau bisa mungkin Angantake ke sana sampai ke Petang, sampai ketemu dengan Bangli, Buleleng, dan seterusnya. Jadi kami akan undang nanti Bapak Ibu pemenang PUM untuk kami ajak berkoordinasi. Apakah bersedia digunakan? Tapi mohon bersedia, Bu. Jangan nih, kasihan anak-anak supaya mahasiswa supaya bisa punya pekerjaan. Tetapi hanya mungkin kami akan gunakan ketua pemenang PUM itu sebagai DPL itu Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari yang saling menguntungkan demikian. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau menjadi ketua, misalkan karena kesibukan, boleh saya sebagai anggotanya ditunjuk menjadi ketua, menjadi DPL maksud saya. Tetapi nanti semua anggota pemenang PUM mungkin saja sudah pernah mendapatkan TOT dan kami akan TOT, Bapak Ibu. Kami tahun ini Juli Agustus akan memerlukan sekitar 275 DPL. DPL nanti akan kami TOT. Kira-kira Bu, itu Bu Prof Marani ya? Saya ini mau sedikit Pak Prof. Nah, karena Nike baru bulan Agustus, berarti kita harus menunggu pelaksanaan kan Prof? Ya, terima kasih. Kalau bisa, kami menempatkan mahasiswa sekitar tanggal 14 Juli, Bu. Juli. Mohon tidak apa-apa, Bu. Jadi agak di Berarti yang mundurkan, maksudnya. Kalau bisa di bulan Juli Agustus itu dikerjakan.
supaya saling apa namanya istilahnya yang menguntungkan, mahasiswa mendapatkan, nanti ibu istilahnya sebagai pembimbing juga dapat macam-macam ya, sebagai pembimbing KKN, sebagai ketua, sebagai menguji juga dapat dan lainnya. Nanti juga produk hasil KKN juga bisa didapat. Ya, Prof. Nani ya. Ya, terima kasih. Yang berikutnya. Mohon maaf, saya matikan. Silakan. Yang sedikit yang mau tanya. Oh, dari Pak siapa? Selanjutnya Pak Lanang Yang ya. Prof. Oh, Pak Lanang dulu ya. Pak Lanang dulu, maaf ini gituin raise hand. Setelah itu Pak Ada Bagus Purbawangsa. Pak Lanang? Terima kasih Prof. Dewi. Yang ingin bertanya, tadi kan sempat dijelaskan untuk dananya itu tidak ditampilkan tapi berdasarkan review. Nah, padahal review ini kan ada 2. Bagaimana kalau yang disetujui itu berbeda? Des evaluasi dengan pemaparan itu, dana yang disetujui itu berbeda, seperti apa nanti, Kenten? Apa namanya hasilnya, Kenten? Terima kasih Pak Lanang Wijaya. Kami menggunakan reviewer pemaparan. Oh, nggih. Kami menggunakan reviewer pemaparan yang 2 itu kami rata-ratakan. Oh, nggih. Terima kasih. Karena bisa jadi dikembalikan atau bisa dikurangi. Kami kan tetap mempercayai pada reviewer. Itu Pak Lang ya? Yang kami gunakan apa namanya dana yang digunakan oleh reviewer. Karena di situ sudah ada. Ketika reviewer itu melihat di form penilaian sudah ada di situ dana yang disetujui oleh PDES, ada angkanya juga Pak. Tapi nanti reviewer pemaparan ketika ngecek lagi bisa dikembalikan atau bisa dikurangi gitu. Ya terserah reviewer. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Ada Bagus Purbawangsa. Silakan semua Bu Prof atas waktu yang diberikan Ki. Saya mau bertanya masalah hak dan kewajiban pihak kedua, khususnya di pasal 5.6D. Ini agak membingungkan sedikit nih, karena apa? Tanggal 30 November pihak kedua wajib mengupload dokumen-dokumen diantaranya A, B, C, D. Ya, khusus D itu kan luaran. Luaran yang dimaksud di sini kan belum niki Prof. Luarannya. Kenapa niki? Kan berarti kurang 1 nanti. Apakah itu diterima nanti ketika kita mengupload yang lainnya lengkap lah sampai logbook, kemudian laporan anggaran 100%-nya juga ya. Cuma yang membingungkan yang poin D, poin 6 nomor D. Terima kasih Pak Ada Bagus Purbawangsa. Yang jawab mohon maaf. Memang itu tadi yang tempat katakan kalau bisa itu di luar itu paling tidak draft sebenarnya itu Pak Purbawangsa. Draft. Kalau bisa disubmit lah. Jadi supaya ada kepastian antara penerima dana, pemberi dana dan sehingga inilah. Nanti kemudian di tahun berikutnya apakah kemudian berproses diterima atau pergantian, saya kira tidak masalah. Yang penting sudah meyakinkan pemberi dana bahwa ini sudah disubmit kayak gitu. Jadi kalau bisa sudah disubmit. Jadi kalau ini memang data di panduannya saya yang lupa juga apakah sudah disubmit atau hanya draft saja. Ya paling harus diisi Bapak Ibu Nanti kalau misalkan ada pemeriksaan, sudah diisi, baru draft. Nanti ada di situ ada komunikasi lagi sampai di mana harus submit. Kalau ada yang sudah mendapatkan luaran, saya kira sudah luar biasa, tapi mungkin tidak banyak. Kita Pak Ada Bagus Purbawangsa semua Pak Prof. Oke, selanjutnya dari siapa? Mario Oko Adi. Oke, Pak Oko silakan. Izin bertanya nih, SP3-nya belum keluar nih dokumennya nih. Nah, itu ada pertanyaan yang saya tunggu. Nah, hari Rabu, gini Bapak, kami terus terang sudah menyiapkan dari awal. Tetapi kami harus berkolaborasi dengan USDI. Untuk proses supaya bisa jalan itu, nomornya keluar, tanggal keluar. Kami sudah kemarin sampai sore, dengan tim di LPPM sudah berkomunikasi, sudah bisa jalan. Hanya satu sedikit yang masih kendala, sedang diperbaiki oleh USDI. Ini Bapak Ibu
Itu hari Jumat tuh, dan ininya hari Rabu. Coba Bapak Ibu dibuka. Ketika sudah kami buka, Bapak Ibu tinggal cetak gitu aja, cetak SP3 langsung jadi. Oke. Memang tahun lalu kan maaf ini kami harus kasih tahu informasi juga bahwa khusus programmer ini mau tidak mau kami harus kasih informasikan bahwa programmer yang khusus menangani di LP3 LP2M ini sudah resign Bapak Ibu. Jadi adalah reprogram yang baru. Jadi mungkin perlu lagi melihat situasi, kondisi segala macam, sehingga memang harus dipelajari lagi gitu Bapak Ibu. Sebenarnya kami sudah running sebenarnya ini ya, running. Kemarin hari Jumat kami sudah cek gitu. Udah jalan, masih ada satu, dan itu harus dicek di apa namanya, bahasa pemrogramannya gitu. Nah, tentu kami tidak bisa. Oke, Pak Prof, oke. Nanti kami akan informasikan. Baik, di grup apa-apa. Perbaikan RAB-nya di upload dulu baru SP3-nya kan Ki. Mana yang SP3 Dumon, karena di situ baru tahu berapa biaya yang diketahui. Oke. Misalnya di nominalnya berapa, mohon Bapak Ibu menyesuaikan lagi RAB yang sudah dibuat. Kalau sama seperti tadi pertanyaan Pak Putra, tinggal ambil lagi tapi diupload di tempat itu. Kalau misalkan ada pengurangan, nah, mohon disesuaikan. Oke, jadi SP3 demun ditandatangani baru RAB, baru SPTJM. Oke. Sukses semua, Prof Nyoman. Oke, Pak Prof. Oke. Prof Ngurah ini tadi mau tanya nih, Prof Anak Agung Ngurah. Benten. Enggak ada. Oke. Sudah. Siap. Sudah jelas. Oke, yang lain Bapak Ibu, bila ada yang masih meragukan, silakan. Oke, Pak Eka Indra Setiawan. Pak Eka. Terima kasih Prof Nyoman, Prof Dewi atas kesempatannya. Terima kasih terutama atas anggaran yang sudah dinaikkan. Terima kasih sekali dari tahun sebelumnya. Mohon izin bertanya Niki, mungkin keluar sedikit dari topik terkait apa yang tadi sudah disampaikan, yang rasa sudah cukup jelas. Nah Niki, karena di PowerPoint slide terakhir Nike tadi ditampilkan terkait dengan capaiannya Nike. Nah ini Tiang mau bertanya Niki, apakah ada informasi terkait dengan insentif publikasi, mengingat bahwa dari tahun lalu kita sudah melebihi target daripada yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah apalagi juga ini menjadi bagian dari indikator kinerja utama universitas Nike. Mohon izin Niki, mungkin di luar dari topik Niki, apakah ada informasi terkait insentif publikasi Suksema? Ini pertanyaan demen saya mendengar kalau bahasa Jawanya. Ini pertanyaan yang untuk kita semua ini ya. Jadi saya paling senang ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan juga informasi baik dari pimpinan fakultas bahwa yang kemarin itu memang ditunda. Bukan tunda ya, mohon maaf bukan tunda. Jadi tidak dibayar apa bahasanya ini. Karena memang ada temuan itu biar tahu Bapak Ibu sebagian, karena dari temuan BPK itu yang dibayar itu semua dibayar. Artikel internasional dibayar, nasional dibayar, haki ciptaan dibayar, sampai ke surat cantumkan surat kabar juga dibayar. Itu jadi temuan. Tapi sebetulnya pimpinan saya itu mungkin ada agenda lain yang harus dicapai supaya mendapatkan banyak publikasi kan begitu. Nah, tapi akhirnya kemudian yang hanya bisa dibayarkan adalah yang publikasi internasional. Mengapa kemudian kami di Panwa itu mengharuskan mendapatkan publikasi internasional supaya efeknya banyak gitu Bapak Ibu. Nah, tahun ini sudah ada lampu kuning kehijauan dan mungkin akan lampu hijau. Kami kebetulan diminta membuat panduan insentifnya Bapak Ibu. Besarannya berapa? Kami yang sudah buat di LPPM, kami untuk tim. Ketuanya kalau nggak salah Bu Sekretaris kami Bu Prof Dewi. Besok itu akan rapat untuk menentukan besaran dari insentif Bapak Ibu. Jadi kalau saya besok Bu Prof Dewi Arisa Dewi akan rapat dengan Pak WR2 dan tim dengan USD akan merapatkan itu. Jadi saya kira ini untuk hal yang baik nih. Jadi untuk memberikan reward, bukan punishment, memberikan reward. Karena sudah diskusi kami dengan SPI, karena SPI itu sudah agak berbeda. Kalau di penelitian itu masuk sebagai
apa namanya investasi gitu untuk artikelnya. Tapi kalau di insentif bukan katanya. Jadi sudah ada kesepakatan bahasa-bahasa hukumnya, dan itu menjadi pendapatan. Dia agak berbeda. Jadi sekira akan ada lampu hijau hanya saja untuk jurnal internasional bereputasi. Ingat ke? Dan itu Bapak Ibu udah perlu lagi ini. Tapi kalau sekarang mungkin nanti akan ada gini, akan ada apa namanya, memasukkan lagi dalam suatu sistem. Tapi yang ini kami nggak tahu apakah yang sudah dimasukkan itu akan dinilai langsung atau memasukkan lagi. Karena memang ketat, karena yang kemarin-kemarin itu mohon maaf di AMSU BKD itu ada yang mestinya ke Q 4, ada yang agak mencoba-coba masuk ke Q2 gitu loh. Ini hal yang umum, tapi itulah yang terjadi sehingga supaya ada kepastian, maka apa namanya validasinya agak ketat sedikit. Jangan takut kalau sudah memang di Q1, Q2 itu pasti akan dapat. Ya, itu Pak Indra, Pak Eka, ini yang kami jawab sama Bu Sekretaris kami, Bu Dewi, Asa Dewi. Ya, Prof. Ya, nanti ada rapat. Sabar menunggu hasil. Ditunggu kabar Ya, baiknya, sama Prof Dewi. tim Rimun juga. Silakan kalau ada yang belum terpuaskan dari penjelasan Pak Ketua. Ini untuk absen Bapak Ibu ada di ini ya di link chat. Ya, biar absen itu biar kami ada data absen. Sampun Prof. Prof, Pak Ketua LPPM. Ya. Ternyata Zoom-nya ini Udayana punya maksimal cuma 300. Banyak yang tidak bisa masuk, Prof. Nah, ya ini masukan. Nanti ya rekamannya di-share ya. Oh, gitu ya. Ya, Prof. Cuma 300. 300, pada penggemarnya 1000, Prof. Nah, ya. Maaf ini ya betul. Iya. Berarti kapasitasnya harus ditambah ya. Ya, diusulkan. Ijeng alih absen cane meh. Paling absen itu jangan alih nemeh. Ada di absennya, Bu. Ada di link Ibu. Yang ya, oke, untuk absensi silakan cek di chat, kolom chat. Oke, Maaf Bu, boleh nanya Bu? Ya, Pak Putu Sahartika, silakan. Ya, kalau yang Sinta 1, Sinta 2 dapat ya Bu? Nah, ya Bu Dewi. Ya, oke. Kalau dari arahan Pak WR2 yang kami kerjakan di LPPM hanya untuk jurnal internasional bereputasi, tidak membahas ke jurnal, tidak ada membahas insentif jurnal yang terakreditasi nasional atau Sinta. Tapi kalau Sinta 1 kan kebanyakan sudah di Scopus. Ya, sudah Scopus. Ya, di sana aja sih irisannya kalau Sinta 1. Kalau Ki berapa yang bisa didapat insentif Bu? Oke, kalau dari kami, kalau yang dari kementerian kan yang bereputasi itu terindeks Scopus dan Web of Science. Yang kami buat di panduan insentif jurnal adalah Q1 sampai Q4. Tapi nanti finalnya kan tim masih bekerja dengan WR2 dan tim Rimun dan SPI. Finalnya kan nanti akan disosialisasikan ya, apakah sampai Q4 tetap dibiayai dan sebagainya. Belum finali Pak. Kalian tunggu ya. Oke, silakan kalau ada yang lain yang berkaitan dengan SP3 dan lain-lain. Kok dia kenal itu dah? Di chat ada. Di chat. Oh, di chat tidak ada ya. Berarti baru masuk. Oke, absensi sudah ada di chat, silahkan. Dan Bapak Ibu yang ada yang kurang jelas? Ada lagi yang harus diklarifikasi dari Pak Ketua LPPM? Kalau tidak, mungkin bisa diakhiri. Silakan Bu Dewi, kalau nggak ada lagi. Oke. Kalau ada yang belum jelas, mungkin ada di WA grup pemenang ataupun bisa dibaca kembali SP3 dan rekaman ini akan di-share. Mungkin untuk mengulang kembali kalau ada yang belum jelas atau baru join. Oke, Pak Ketua LPPM izin dan Bapak Ibu sekalian, kami kalau sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, kami akhiri acara sosialisasi SP3 Hibah Penelitian Pengabdian PNBP tahun 2024. Tinggal menunggu informasi dari kami
karena kami juga menunggu dari USBI kapan SP3 bisa ditandatangani. Semoga bisa seperti rencana yaitu hari Rabu. Lagi 2 hari ya, lagi 2 hari. Dan setelah itu bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM dan selamat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore, terima salam kasih. sehat. Semua Prof Nyoman Suarsana. Semua LPPM Jaya. Terima kasih. Semua, sukses semua. Oke. Untuk join link silakan Selamat sore, di izin WA link. pemenang. Ada join untuk link di WA grup pemenang. Silakan sudah di-share di UP2M masing-masing dan di Koprodi. Oke. Oke. Saya end meeting ya Bapak Ibu. Salam sehat. Ya, terima kasih Pak Dewi. Oke.